Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Suci Ramahi dengan NIM 1801073 dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rata-rata standar deviasi. Nah, sebelum kita masuk cara mencari rata-rata standar deviasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih standar deviasi. Nah, standar deviasi merupakan cerminan rata-rata penyimpangan data dari rata-rata. Standar deviasi dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa jauh bervariasinya data. Nah, di mana standar deviasi ini nilai yang digunakan untuk menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Nah, jika nilai standar deviasi besar dari rata-rata, maka representasi data tersebut adalah buruk. Nah, jika nilai standar deviasi kecil dari rata-rata, maka data penelitian dapat dikatakan memiliki nilai representasi data yang baik. Nah, pada penelitian biasanya rata-rata standar deviasi dibuat rata-rata plus minus SD. Nah, berikut rumus standar deviasi. Ada standar deviasi data tunggal, ada standar deviasi data populasi, ada data standar deviasi kelompok untuk sampel, ada data standar deviasi kelompok untuk populasi. Nah, berikutnya untuk mencari rata-rata standar deviasi bisa menggunakan Excel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari rata-rata standar deviasi menggunakan Excel. Nah, berikut contoh untuk mencari rata-rata standar deviasi menggunakan Excel. Kita ambil contoh untuk data pengukuran diameter hambat ekstrak metanol kulit batang tumbuhan sungkai terhadap bakteri uji Staphylococcus aureus. Nah, terlampir datanya itu bakteri uji Staphylococcus aureus, perlakuan, kontrol negatif, kontrol positif, perlakuan konsentrasi 10%, 5%, dan 2,5%. Nah, dari masing-masing perlakuan ini dibuat dengan 3 kali pengulangan. Pengulangan pertama, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Nah, bagaimana sih cara mencari rata-rata standar deviasinya? Nah, yang pertama itu kita mencari rata-ratanya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan average. Kita tarik dari perlakuan kontrol negatif, pengulangan pertama, pengulangan kedua, dan pengulangan ketiga. Nah, dapat, habis itu kita kunci datanya dengan meletakkan simbol dolar di antara ini. Nah, setelah dapat, baru kita tarik ke bawah. Nah, dapat semua rata-rata dari masing-masing perlakuan. Nah, berikutnya kita mencari standar deviasinya. Bagaimana? Itu sama dengan STDEV untuk perlakuan kontrol negatif, pengulangan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dapat. Habis itu kita kunci kembali. Nah, dapat, setelah itu baru kita tarik ke bawah. Nah, baru dapat standar deviasi dari perlakuan 3 kali pengulangan. Nah, pada tabel kolom penelitian itu biasa ditulis rata-rata plus minus SD. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Nah, untuk nilai rata-rata itu kita tulis 2 desimal, kalau untuk nilai SD itu kita tulis 3 desimal. Nah, kenapa ditulis seperti itu? Karena hal tersebut yang biasa digunakan pada umumnya. Nah, 6 plus minus 0, 15,46 plus minus 1,692. Terus untuk kontrol positifnya 7,63 plus minus
0,568. Untuk 5%-nya 7,23 plus minus 0,378. Dan terakhir itu 6,63 plus minus 0,251. Nah, dapatlah rata-rata dari standar deviasinya. Nah, pada pengujian ini rata-rata standar deviasi di sini berguna untuk menentukan kategori diameter hambat dari masing-masing perlakuan. Sekian video mencari rata-rata standar deviasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.